melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Prabos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, merawat kesehatan jiwa. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami belajar dan belajar kebenaran firman-Mu yang mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Berbicara atas kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Sahabat Prabos, bacaan kita dari 3 Yohanes 1 ayat kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Iya saudara, itulah pengharapan dan doa Yohanes agar jiwa kita tetap baik-baik saja. Nah hari ini saudara bicara kesehatan mental itu menjadi masalah yang memang harus diselesaikan. Selain kesehatan secara fisik saudara, kenapa banyak orang terganggu kesehatan mentalnya saudara? Karena kondisi dan masalah yang ada di sekeliling kita di penghujung akhir zaman ini. Bukan keadaan menjadi semakin baik, ekonomi semakin merosot dan banyak keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu bahwa banyak orang mengalami gangguan jiwa, baik disadari atau tidak, sehingga orang percaya kita semua harus siap menolong mereka yang mengalaminya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita pelajari bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau Lukas 10 ayat 38 sampai 42 bicara tentang Maria dan Marta. Kita tahu ceritanya ya. Di dalam nas ini ada 2 pendengar yang baik, yaitu Maria yang mendengar perkataan Yesus dan Yesus yang mendengar keluh kesah daripada Marta ya saudara. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hatinya atau curhat sama kita. Kita beri ruang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Karena orang kalau mengalami gangguan jiwa saudara, gak keluar unek-uneknya, timbulnya adalah sakit penyakit saudara. Yaitu tingkat dasar adalah stres, tingkat kedua stroke, dan tingkat ketiga stop. Nah, kalau saya katakan 3S saudara, hati-hati. Mereka yang mengalami gangguan jiwa yang pertama adalah responnya stres. Stres pun ada beberapa tahapan atau tingkatan. Yang pertama stres, tangannya keringetan terus, perut suka kadang-kadang mules, jantung berdebar-debar. Lalu apalagi saudara, mulai tingkat stres level berikutnya, mulai nggak fokus saudara. Jalan nggak tahu juntrungannya kemana, pokoknya ngilangin stres, yang penting keluar jalan-jalan. Begitu. Itu juga orang dengan level stres yang lebih lagi tahap berikutnya saudara. Mereka sudah nggak pakai sendal, pakai kantong kresek, lalu mulai senyum sendiri. Wah bahaya ya kalau udah sampai level itu ya. Tinggal dibawa masuk ke yayasan ODGJ saudara. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi atau melihat keadaan dan kondisi, yaitu banyak orang mengalami gangguan jiwa atau mengalami gangguan kejiwaan, yaitu kita belajar jadi pendengar yang baik seperti Maria mendengar perkataan Yesus dan Yesus juga mendengar keluh kesah daripada Marta saudara. Jadi kita jangan menolak ya saudara, kalau ada orang yang mau curhat sama saudara, udah jadi pendengar yang baik dulu, dengerin unek-uneknya, dengerin ceritanya, gak usah kita potong-potong dulu saudara. Ya saudara, sesudah itu kita bisa memberikan tanggapan sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta ya. Nah demikian juga kita bisa kasih tanggapan atau respon kepada orang-orang setelah unek-uneknya keluar. Dan tentunya tanggapannya tidak keluar daripada
hukum-hukum Tuhan atau pengajarannya Tuhan berikan. Nah, itulah saudara yang harus kita lakukan sehingga jiwa mereka mengalami ketenangan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya saudara, ketika kita bawa mereka berdoa, kita bawa mereka datang kepada Tuhan, maka firman yang memberi ketenangan bagi jiwanya yang dalam keadaan terganggu. Jadi makanya saudara, orang kalau sakit jiwa di yayasan ODGJ pun mereka nggak ada obatnya saudara yang bisa menyembuhkan jiwa mereka. Obat yang diminum hanya obat yang memberi ketenangan biar bisa tidur saudara ya. Biar pikirannya tidak terus bekerja sehingga istirahat. Tapi kesembuhannya bukan karena itu. Sehingga banyak metode-metode pendekatan rohani yang dilakukan untuk menyembuhkan mereka dari gangguan kejiwaannya. Nah yang kedua saudara, selain menjadi pendengar yang baik, yang harus kita lakukan adalah menyediakan dukungan emosi. Ya, kalau saudara nanti baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, yaitu berbicara tentang perempuan yang meminyaki kaki Yesus ya. Jadi ada dua sikap terhadap perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ada orang Farisi yang menghakimi dan ada Yesus yang mengampuni saudara. Jadi di mata mereka yang tidak mengerti persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia saudara. Seperti wanita yang meminyaki kaki Yesus, tujuannya adalah karena dosanya sangat banyak, ia memohon pengampunan, datang kepada Yesus dengan menuangkan minyak narwastu yang harganya mahal sekali untuk memberikan minyak itu kepada Yesus. Bahkan dia lap kaki Yesus dengan rambutnya saudara. Nah disitulah orang-orang Farisi mencemooh perempuan itu dan menghakimi. Nah saudara, di sini perlunya kita memilih orang yang tepat. Artinya saudara mau curhat, jangan kepada sembarangan orang saudara curhat. Saudara curhat dengan orang yang ibadahnya aja males, doa nggak pernah, yang sukanya ngomongin orang, perkataannya tidak membangun. Wah saudara, salah tempat ya. Saudara tidak melakukan dengan tepat untuk menceritakan masalah saudara. Yang ada saudara akan dihakimi, yang ada saudara akan dipersalahkan, dan itu akan terjadi saudara. Jadi saudara, kita harus belajar kembali bawa kepada Yesus setiap masalah yang terjadi. Atau jika ada orang menilai sesuatu yang negatif tentang seseorang, kembali kita fokuskan kepada Yesus. Di mata Yesus persoalan kita akan mendapatkan perhatian dan empatinya. Lalu dia akan menyediakan pemecahan masalahnya. Ya saudara, bersama Yesus pasti ada solusi. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. ya, jadi kita lihat di situ ya bahwa Tuhan janji. Kalau di ayat yang kesatunya, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maka ayat keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ternyata bukan hanya moto atau slogan dari RA Kartini ya saudara, di dalam gelap terbitlah terang ya. Ternyata Tuhan juga punya janji sama kita, di dalam gelap akan terbit terang bagi orang-orang benar. Artinya selalu ada solusi untuk menyelesaikan setiap masalah kita ketika kita bawa kepada Tuhan masalah kita. Jadi demikian juga yang harus kita lakukan, seperti seorang wanita yang datang kepada Yesus dan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, dan ia menangis di kaki Yesus dan air matanya dilap saudara kaki Yesus dengan rambutnya. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa apa yang dilakukan wanita ini akan selalu diingat saudara. Ya Tuhan bahkan kasih contoh ya. Kalau ada dua orang yang berhutang, yang satu hutangnya banyak, yang satu hutangnya sedikit, dua-duanya dihapus. Yang mana yang akan lebih berterima kasih? Dan mereka orang-orang Farisi katakan tentunya orang yang dihapusi hutangnya yang banyak ya. Ya begitu juga tentang wanita itu ya, bagaimana dia sadar dosanya banyak sehingga dia melakukan demikian. Tapi kamu, kata Yesus, waktu Yesus datang tidak ada yang mencuci kaki Yesus saudara ya, tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Nah saudara, kita lihat di sini bagaimana di mata Yesus wanita ini mendapatkan perhatian dan empati daripada Tuhan sendiri, dan ia
Dia menyediakan pemecahan masalahnya dengan apa yang dikatakannya melalui perumpamaan kepada orang-orang Farisi itu, saudara. Jadi ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang banyak sekali mengalami gangguan kejiwaan. Belajar jadi pendengar yang baik. Kedua, menyediakan dukungan emosi, artinya kita punya empati dengan orang itu ya saudara. Kita dengar lalu kita kasih solusi untuk setiap masalah mereka. Nah saudara, bukan menghakimi, bukan mempersalahkan, tapi mari kita bawa datang kepada Tuhan yang akan memberi solusi atau menyelesaikan setiap masalah mereka dengan caranya. Saudara, yang ketiga yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, memberi dukungan komunitas. Nah ini bicara tentang orang yang lumpuh ya saudara, dengan 4 orang yang mengusungnya. Nah saudara, orang lumpuh itu bukan saja mengalami penderitaan secara fisik saudara, sudah pasti ya mengalami tertekan secara emosional karena kelemahan kakinya itu ya saudara. Jadi bagaimana? Saya percaya bahwa orang yang lumpuh ini ngotot mau datang kepada Yesus saudara. Dan didukung oleh 4 orang saudara yang mengusung tempat ia berbaring. Nah saudara, ketika tidak memungkinkan membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, maka saya percaya ketika kita mau dekat sama Tuhan, mau datang sama Tuhan, Tuhan berhikmat ide kreatif. Bukan hanya kepada orang yang lumpuh, tapi 4 pengusung yang mendukung orang lumpuh ini. Yaitu untuk dibawa naik ke atas atap, diturunkan saudara. Nah saudara, sadar tidak sadar di sekeliling kita banyak sekali orang yang mengalami kelumpuhan secara rohani ya saudara. Atau mengalami gangguan jiwa. Perlu kita untuk mendukung mereka ya saudara. Seperti 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini, itu adalah saudara dan saya itu sebagai orang percaya. Kita bawa mereka datang kepada Yesus. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan saudara. Nah itu adalah tugas saudara dan saya. Mari saudara jangkau jiwa, beritakan tentang Tuhan, beritakan kasih-Nya, beritakan keselamatan yang merupakan jaminan yang diberikannya kepada kita. Ternyata saudara, banyak hal yang belum kita lakukan seperti apa yang para rasul lakukan. Saya mengikuti 4 kali pertemuan sekolah misi saudara. Dan dalam 4 kali pertemuan ini bagaimana saya mendengar kesaksian mereka misi ke bangsa-bangsa ya saudara. Dan mata hati saya terbuka untuk saya mengerti bagaimana perjalanan para murid Yesus pada masa itu saudara. Mereka pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota memberitakan Injil. Seringkali kita takut untuk kita melakukan itu dengan berpikir nanti akan begini, nanti akan begitu. Padahal saudara, ternyata mereka banyak yang menanti-nantikan berita tentang keselamatan. Berita tentang Yesus saudara yang memberikan kabar baik, memberi pembebasan, membebaskan mereka dari segala belenggu dan ikatan yang membuat hati mereka tidak punya damai dan mengalami gangguan kejiwaan. Mereka butuh saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadilah seperti 4 orang pengusung yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ketika saudara melakukannya, saya percaya bahwa orang yang lumpuh atau terganggu kejiwaannya, maka ia akan dipulihkan. Bagaimana cara membawanya? Harus ada korban yang harus kita berikan. Seperti 4 orang pengusung ini, resikonya sangat berat untuk membawa orang lumpuh naik ke atas atap untuk diturunkan dari atap menuju ke bawah saudara, itu untuk dipertemukan kepada Yesus. Tetapi 4 orang ini bayar harganya. Saudara bisa bayangkan orang yang ada di bawah mengusung, dia harus angkat ya, angkat itu usungan itu, dan yang di atas juga harus hati-hati untuk tetap menjaga kestabilannya. Kalau yang di bawah itu capek, pegel saudara, dia turunin sedikit, orang lumpuh itu pasti akan jatuh. Nah itu adalah harga yang harus dibayar 4 orang pengusung ini. Mari saudara bayar harganya untuk jiwa-jiwa, agar mereka dibebaskan, agar mereka dimerdekakan dari ikatan dunia yang berusaha membelenggu mereka untuk mengenal kebenaran saudara.
Kebenaran dibutakan dalam mata hati pikiran mereka oleh kuasa atau ilah-ilah dunia ini. Dan perlu Yesus untuk bebaskan mereka. Bagaimana mereka dibebaskan? Perlu saudara dan saya sebagai orang percaya. Jadilah seperti 4 orang pengusung. Walaupun banyak resikonya, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan. Mari kita lakukan untuk bawa jiwa-jiwa itu agar mereka bisa disembuhkan dari sakit mereka. Nah, inilah saudara yang kita harus lakukan. Seperti 4 orang yang menggotongnya, dalam nas itu dikatakan memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya dukungan komunitas. Jadi komunitas itu penting. Saudara, mari bergabunglah dalam komunitas-komunitas rohani di lingkungan terdekat saudara, di mana di situ saudara akan punya keluarga. Ada orang-orang yang akan membantu saudara untuk menyelesaikan setiap perkara saudara. Pertama dengan doa, kedua dengan membawa datang kepada Yesus, dan disitulah kita semua saudara dan saya akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memerdekakan, Tuhan memberi damai, Tuhan memberi sukacita. Semua kembali tentang Tuhan saudara, karena Tuhan adalah sumbernya ya. Kalau kami punya lagu, jangan kejar berkatnya, kejarlah Yesus sumbernya. Dapat dipastikan berkatmu melimpah, amin. Sudah pasti ketika kau datang kepada sumbernya, sumbernya akan melimpahkan banyak hal-hal yang luar biasa. Yaitu kesehatan dalam jiwa saudara, kesehatan secara fisik, dan juga kekuatan, penghiburan, dan banyak hal yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara. Cuma masalahnya saudara perlu sadar bahwa iblis tidak suka saudara dekat sama Tuhan. Iblis gak mau saudara mengenal Tuhan, mengenal jalan kebenaran. Sebab kalau kita kenali Tuhan, engkau tidak akan pernah melepasnya. Kalau kau kenali Tuhan, kau akan terharu dan terpesona akan Tuhan. Saudara, saya mau katakan Yesus hidup, Yesus ada. Dan dia berbicara atas kita dan dia menolong kita. Dia mau menolong dan menyelesaikan setiap perkara kita. Engkau hanya perlu datang mendekat kepada Tuhan. Engkau hanya perlu ngotot cari Tuhan. Kalau kau sepertinya tidak punya kekuatan untuk itu, maka kau harus ada dalam komunitas. Ada orang-orang di sekeliling saudara akan mendukung saudara, membawa saudara untuk datang kepada Yesus. Nah saudara, inilah pentingnya dukungan komunitas. Jadi miliki komunitas yang saling mendukung, jadilah anggota komunitas yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Itu yang harus kita lakukan saudara, yaitu di dalam komunitas rohani di mana saudara ada. Ayo saudara, kita harus berkontribusi. Untuk apa? Untuk kita menjadi solusi bagi orang-orang di dalam komunitas itu saudara. Jadilah berkat dan selalu berpikir, Tuhan jadikan aku berkat. Jadi di lingkungan di mana saudara berada, mintalah Tuhan kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Saudara, hidup dengan Tuhan sebetulnya tidak terlalu sesulit yang kita bayangkan. Ada banyak orang tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas. Kenapa? Karena pikirannya itu ribet saudara. Artinya pikirannya tuh nggak sederhana, tapi pikirannya macam-macam. Kalau yang dikatakan bengkok jalannya. Karena apa? Bersandar pada pikiran sendiri. Ini yang menjadi masalah saudara. Seringkali orang tidak bisa taat kepada pemimpin, taat kepada kebenaran, karena mereka punya pemikirannya sendiri. Dan seringkali pemikiran itulah yang membuat mereka tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa melangkah maju lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena belum apa-apa udah bilang begini. Ketika mau datang ibadah kepala pusing. Aduh, kepala saya pusing. Saya gak datang dulu deh, takutnya ntar pingsan di jalan. Nah, ini adalah pikiran yang salah saudara. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, keadaan kita pasti lebih baik saudara. Banyak orang gampang berbicara tentang slogan datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Tapi ketika sakit, kita nggak mau menyerahkan sakit kita kepada Tuhan dengan datang kepadanya. Kita lebih baik memilih untuk minum obat. Kita lebih baik memilih datang ke dokter saudara, daripada memberikan hidup kita atau sakit kita kepada Tuhan. Padahal kita nyanyi saudara, Yesus tabib yang ajaib, ia menyembuhkan. Wah, tepuk tangan kita artinya amin ya saudara. Tapi untuk datang kepada Tuhan sulit sekali kita mengambil keputusan.
kita lebih mempercayakan diri kita kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, berimanlah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar iman perkataan, tapi bertindak sesuai dengan apa yang saudara katakan. Ketika saya katakan datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik, maka waktu sakit saya datang kepada Tuhan dan saya selalu menerima kesembuhan. Saya selalu menerima kekuatan. Saya selalu menerima pertolongan. Itu yang membuat saya terpesona sama Tuhan. Itu yang membuat saya kagum sama Tuhan. Tuhan kita hebat saudara. Kalau saudara mau mengenali Tuhan secara pribadi, hiduplah berjalan di dalam firman dan kebenarannya. Firman-Nya akan menunjukkan kedahsyatan Tuhan ketika engkau melakukannya. Ketika kau melangkah, Tuhan yang akan bertindak saudara. Bagian kita taat sama firman, bagian Tuhan dia menggenapi semua janji-janjinya. Jadi oleh karena itu saudara, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, di mana lingkungan di sekeliling kita banyak sekali orang mengalami gangguan kejiwaan hari-hari ini. Mental mereka terganggu, tapi mungkin belum sampai selevel seperti orang yang ditemukan di jalan-jalan. Mereka nggak pakai pakaian, mereka senyum sendiri. Mungkin saudara belum sampai level itu. Tapi ketahuilah, ketika engkau bilang aku stres, sebetulnya engkau sedang mengalami kegangguan kejiwaan saudara. Ketika engkau mulai berkata, aduh kenapa sih mules nggak jelas, kenapa sih tangan aku keringetan terus, dan mulai khawatir, mulai takut, itu juga adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi oleh karena itu, bawa dirimu kepada Tuhan, maka dia akan menyelesaikan masalahmu. Pertama yang harus kita lakukan, mari saudara datang kepada orang-orang yang tepat, yaitu gembala atau para mentor saudara. Saudara bisa minta topangan doa, saudara bisa curhat, nanti mereka akan mendengar, mereka akan mendengarkan curhat saudara, mereka akan berdoa buat saudara, dan Roh Kudus akan mewahyukan bagaimana menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah, ayo saudara miliki empati. Jangan kita menghakimi, jangan kita menuduh, tapi kita dengar baik-baik, lalu Tuhan akan memberikan dukungan emosi. Artinya saudara akan punya empati untuk mereka. Berpikirlah positif, jangan berpikir negatif saudara. Yang ketiga, mari kita beri dukungan komunitas. Kasih mereka wadah. Artinya saudara mungkin mungkin saudara dalam keadaan masalah, saudara datang kepada gembala atau mentor saudara, dan mari saudara sebagai mentor, sebagai gembala memberikan komunitas wadah buat mereka. Katakan, oh di lingkungan kamu di mana? Oh di situ ada komunitas school. Ikut bergabung di sana. Nah, kalau saudara sudah dikasih saran demikian, ikutin saudara. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pemimpin yang bukan datang dari Tuhan. Kalau mereka adalah seorang gembala, Tuhan yang memberikan jawatan gembala kepada pemimpin atau kepada gembala saudara. Jadi bagian saudara hanya perlu taat. Saudara gak perlu ngomongin gembala di belakang, jelekin gembala di belakang. Tapi yang harus saudara lakukan adalah saudara nurut aja. Dengar apa saran mereka dan minta topangan doa dan minta dukungan. Maka gembala saya percaya, dia seperti ada 4 orang yang diutus untuk membawa orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Maka demikian ada orang-orang yang akan diutus oleh Tuhan untuk mendukung saudara untuk datang sama Tuhan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di tengah lingkungan atau keadaan dunia yang bukan semakin baik ini saudara. Mereka butuh tempat. Untuk apa? Untuk curhat. Jadilah pendengar yang baik dan bukan menghakimi, tapi kita harus dukung. Kita harus punya dukungan emosi. Artinya kita empati terhadap masalah mereka, empati terhadap cerita mereka. Dan berikutnya saudara beri dukungan komunitas ya, untuk ia tidak berjalan sendiri, perlu komunitas. Nah, itulah yang saudara harus kita lakukan sebagai orang percaya di tengah lingkungan yang bukan semakin baik ini, keadaan yang semakin sulit, ekonomi yang semakin susah, banyak PHK di mana-mana, banyak tenaga manusia yang mulai digantikan dengan tenaga teknologi. Oleh karena itu saudara, keadaan zaman kejahatan makin meningkat. Apa yang harus kita lakukan? Mari berfungsilah sebagai orang percaya. Inilah waktunya engkau menjadi terang di tengah kegelapan. Engkau berbeda dengan dunia. Beritakan terang itu agar mereka pun mengalami seperti apa yang saudara alami. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam Kristus. Itu bukan karena apa yang ada padamu. Bukan apa yang karena engkau lihat di depanmu. Tapi karena ada Yesus di dalam hatimu. Ada Yesus sebagai penolong hidupmu. Maka engkau punya damai dan sukacita.
Mari saudara impartasikan ini. Jadilah berkat buat mereka. Biarlah kita menjadi terang. Beritakan kabar baik. Banyak orang menanti-nantikan berita, yaitu berita kabar baik. Berita tentang keselamatan, pertolongan. Hanya ada satu, Yesus satu-satunya penolong. Mari saudara semangat. Saya berdoa agar roh keberanian untuk beritakan Injil ada pada saudara. Beritakan kabar baik, beritakan Yesus. Bukan agama saudara. Tidak ada satupun agama di dunia memberi jaminan keselamatan. Tapi Yesus dia memberi jaminan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi saudara beritakan tentang Yesus. Bukan beritakan tentang gereja saudara. Beritakan tentang Yesus. Ceritakan pertolongannya terhadap diri saudara. Seperti apa yang dikatakan dalam amanat agung. Yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Ajar mereka seperti Tuhan sudah mengajar kita. Beritakan dan baptislah mereka. Nah inilah yang harus kita lakukan saudara. Kemanapun saudara melangkah dan pergi. Berdoalah kiranya Tuhan memberikan orang yang tepat untuk saudara. Beritakan kabar baik. Beritakan tentang keselamatan datang daripada Tuhan. Kalau kau datang kepada seseorang dan engkau disambut, maka menetaplah di sana. Beritakan tentang kabar baik tentang Yesus dan keselamatannya dijanjikan sebagai jaminan buat kita. Tapi kalau salammu tidak diterima dan orang itu tidak mau dengar, udah gak apa-apa. Kebaskan debu dari kakimu kata Tuhan, pergi dan jangkau jiwa-jiwa yang lain. Banyak orang menanti-nantikan kabar baik. Mari saudara, jadilah berkat. Berdoalah supaya kita menjadi terang dan kita punya keberanian beritakan Injil. Kita ada di penghujung akhir zaman saudara, dan Tuhan berjanji bahwa Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Baru setelah itu kesudahannya. Hasil data saudara, dari 11.000 sekian suku-suku terasi yang belum mengenal Yesus, dan tahun 2018 berita terakhir tinggal 500 saudara. Tinggal 500 suku-suku terasi yang belum mengenal kebenaran. Jadi oleh karena itu saudara, waktu sudah sangat singkat. Padi sudah mulai menguning, siap dituai. Persiapkan diri kita untuk menjadi penuai. Jadilah murid yang excellent, siap menuai, siap ambil bagian sebagai penuntas amanat agung. Karena pesan Tuhan sebelum ia naik ke surga, yaitu untuk kita menanti-nantikan Roh Kudus, dan berikutnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Percayalah saudara, satu hari engkau akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Karena Tuhan juga berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Wow saudara, begitu sangat amat luas pelayanan di ladang Tuhan ini. Jadi mari beri dirimu, hidupmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau mulai melangkah, melayani Dia, engkau tidak akan pernah bosan. Engkau tidak pernah berpikir untuk undur. Kenapa? Karena engkau akan selalu melihat kehebatan Tuhan. Engkau akan selalu melihat penyertaannya. Dan engkau akan melihat Dia Tuhan. Dia akan memperlengkapi saudara dengan tanda-tanda heran, kuasa dan mujizatnya. Demikian sahabat penerobos, tetap semangat. Saudara, biarlah saudara adalah orang yang dipakai Tuhan untuk merawat kesehatan jiwa. Bukan hanya diri kita pribadi, tapi orang di sekeliling kita. Mari saudara, sebagai orang percaya, kita harus berkontribusi untuk kita menjadi berkat bagi orang sekeliling kita, supaya kesehatan jiwa orang di sekeliling kita itu pun terpelihara. Saya berdoa buat sahabat penerobos, biarlah Tuhan memakai sahabat penerobos dan saya untuk lebih lagi dipakai bagi untuk menolong bagi orang-orang di sekeliling kita yang dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan. Mari kita angkat tangan. Bapa, hentinya kami naikkan syukur untuk apa yang sudah kami terima. Kami mau Tuhan Kau pakai untuk merawat orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yaitu dengan cara menjadi pendengar yang baik, menyediakan dukungan emosi, dan kami juga memberi dukungan komunitas bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, pakai kami, beri keberanian bagi kami untuk beritakan Injil-Mu, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan, dan mengalami pemulihan dari gangguan kejiwaannya. Terpuji namamu, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah tetap semangat, saudara belajar. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama belajar dalam pemuritan dan doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.